Victor masih dalam program Fajar Syiar bersama saya Alvina Haji, dan alhamdulillah di pagi hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh sahabat saya Mas Ishak. Assalamualaikum Mas Ishak. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Ishak? Alhamdulillah Neng Elvina, sehat-sehat ya. Masya Allah, alhamdulillah hari ini saya dengan Mas Ishak akan menemani Telur Al Victor dalam kajian bersama dengan guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Al-Yasis MID, penulis dan trainer buku bestseller Terapi Sholat Bahagia, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Imam Besar Tarawih di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Masya Allah, di pagi hari yang cerah ini alhamdulillah Profesor Ali sudah hadir di studio Al Victor. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat Prof. Sehat. Bagi yang di Instagram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telur Al Victor bisa Ya. juga menyimak langsung kajian ini. Iya, ini. Instagram kita live. Ya, ini Instagram atas Radio. jasa Ustadz Ishak, Asyik. Tetap muridnya Profesor. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf kepada seluruh Telur Al Victor yang tadi menunggu karena ada jalan yang ditutup tadi itu. Masya Allah. Ya, ada orang punya hajat sehingga saya harus putarnya lewat Kutisari. Oh, Sekali. Kendang Sari. Ya enggak apa-apa ya kita. Itu karena kebutuhan akad nikah kan penting. Enggak ada akad nikah ya enggak ada radio. Baiklah, untuk pagi ini saya akan menjelaskan tentang 5 fungsi sholat ya. 5 fungsi sholat menurut ulama besar, ahli hadis, ahli fikih, ahli ilmu kalam, ilmu teologi, yaitu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi ya, Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ini ulama besar. Dan untuk kajian itu silakan membuka buku 60 menit terapi sholat bahagia halaman 135. 135. Allahumma sholli ala Muhammad. 60 menit terapi sholat bahagia dibuka halaman 135, dan untuk Ya. Telur Al Victor yang ingin memiliki buku karya Profesor Ali silahkan untuk menghubungi Mbak Sandro di 081 Ya, 081 231 304 333. Ada beberapa buku yang bisa Anda jadikan pegangan bagi yang was-was, selalu ragu, ada terapi was-was. Masya Allah. Ya, bagi yang punya anak yang problem pendidikan ya, anak ini kok malas dan sebagainya, itu ada di, atau kok takut kepada pembimbing, takut pada guru, ada buku sukses belajar melalui terapi sholat. Bagi yang ingin mendalami Masya Allah, surah Yasin yang selalu kita baca setiap Jumat. Ada tafhim surat Yasin. Dengan membaca tafhim itu kita nanti semakin bisa menikmati hidup, dan umpamanya suatu saat diberitahu bahwa kita mati, kemudian kita bisa merasakan nikmat dengan kematian itu ya. Ada buku pasangan berbintang ya, bagi yang saya kira cukup bagus untuk kado-kado pemberian yang bagus ya. Karena buku pasangan berbintang adalah buku untuk pedoman bagi suami istri, supaya tidak mengulang lah, supaya Masya Allah tidak menjadi rumah tangga yang bermasalah. Setiap hari saya ini kadang-kadang ya ikut gelisah sampai meneteskan air mata. Beberapa orang yang rumah tangganya semula itu bagus, lancar, ya, bahagia, tiba-tiba ada halilintar gitu. Masya Allah. Ya, halilintar dalam keluarganya, sehingga sekarang suami ya
ya menyendiri, sedih, istri ya semakin terpuruk ya kesehatannya ya. Di saat-saat dia meneteskan air mata menyangkut suaminya, dia harus membesarkan anak-anak ya. Nah itu kita berharap, saya doakan seluruh saudara-saudara Victor ini hal-hal begitu tidak terjadi ya. Karena kita ini keluarga yang Mas Ishak juga punya keluarga, hati-hati ya. Mana yang menimbulkan kecemburuan istri itu mana. Mbak Elvina juga begitu ya. Mana yang menimbulkan masalah pada suami itu dihindari, tidak perlu didiskusikan ya, tidak perlu karena rasa itu beda dengan rasio ya. Rasa beda dengan rasio. Kata penyanyi kita, cinta itu tak ada logika. Nah itu, nah ini Mas Ishak ini jagonya. Cinta itu tak ada logika. Apa terusnya itu Mas itu? Terus dan seterusnya ya. Itu ada buku Pasangan Berbintang yang edisi Lux itu sudah datang, sudah jadi. Masya Allah ada beberapa buku zikir afirmatif. Bagaimana kita bisa menikmati la ilaha illallah membaca 100 kali tapi tidak terasa. Tuh. Ya ada. Ya tidak terasa karena kita setiap la ilaha illallah itu kita la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa merubah wataknya anak saya illallah kecuali Allah. Pokoknya begitu-begitu ya, senang ya. Ada beberapa buku, silakan aja menghubungi Mbak Zaroh 081 231 304 333. Nanti tanyakan beberapa buku yang ada di sana dan kemudian milikilah. Kalau sudah punya, apa salahnya sih kita kalau ngirim kepada orang yang tahu alamatnya? Ya kan gitu. Ya ada kiriman Gojek atau ojol toh. Martabak, es. Nah sekali-kali lah jangan mengirim makanan, kenapa? Mengirim buku. Amal jariah juga ya Pak. Subhanallah. Dia tidak hanya menjamar jariah dan dia mencerdaskan, menyelamatkan Mas. Menyelamatkan rumah tangganya orang gitu. Menyelamatkan, masalahnya itu di situ. Preventif itu lebih baik daripada ya kuratif ya. Ya kita sama-sama saling membaca Fatihah untuk pasangan kita, untuk anak kita, yang anak kita membaca Fatihah untuk kita ya. Tapi di samping doa kita juga perlu mempercepat kedewasaan kita. Baik, nanti akan saya jelaskan tentang ini ya, halaman 135, tapi kita break dulu ya. Setelah itu kemudian kita tancap ya. Ya, silakan siapkan pulpen ya. Jangan hanya didengarkan lah ya. Dipahami. Iya dipahami, tapi ditulis juga gitu. Dicatat gitu lah ya. Ini kajian penting, bukan ceramah maulid di kampung-kampung, bukan. Ini itu kajian. Bahkan dulur-dulur saya jadikan sebagai mahasiswa yang harus bisa mentransfer, menyampaikan ilmu itu kepada yang lain. Baik, silakan diberi. Terima kasih Dr. Ya. Masih setia bersama kami pagi hari ini dengan guru kita Profesor Ari Aziz yang akan menyampaikan ilmu tentang 5 fungsi sholat. Begitu ya Pak? Ya betul. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam buku Terapi Salat Bahagia halaman 135 pada baris 1, 2, 3, 4, 5 pada baris kelima 1, 2, 3, 4, 5 baris ke-6 ya, alinea 1. Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan salat merupakan pengakuan dan syukur atas limpahan nikmat Allah dan berfungsi melunakkan hati, menanamkan takut siksa Allah, malu dan cinta kepadanya. Nah ini pijakannya di sini. Itu pijakan kajian kita. Nah, tapi saya sudah tadi sebelum ke sini saya sudah mencatat beberapa catatan yang saya ambil. Baik. Jadi fungsi sholat kita itu khusyuk ndak khusyuk ya. Itu sholat itu fungsinya adalah untuk menyatakan kita senang kepada pemberian Allah. Jadi fungsi yang pertama adalah syukur.
Lah bagaimana tidak syukur loh Mas gitu. Wong kita ini bisa takbir, bisa ruku, bisa sujud, ya. Nah, bayangkan kalau sudah dibungkus itu bisa enggak sholat? Ya toh? Walaupun yang sholat ini lagi sakit, tapi tetap diberi kesempatan untuk bisa sholat, itu kan luar biasa. Kalau sudah dimandikan enggak bisa, Mbak. Ya toh? Maka syukur, sholat itu syukur, senang gitu. Kalau ada panggilan sholat itu segera nyatakan bahwa Anda ini, kalau nanti Anda tunda 5 menit terus mati gimana? Loh, ya toh. Kan Allah bilang loh, kamu saya kasih umur tadi itu, nggak segera kamu gunakan. Tuh, ayo sekarang digunakan. Jadi sholat itu fungsinya adalah pernyataan syukur. Apalagi yang sehat seperti kita ini, toh sehat kita. Wah, batuk itu kan urusan kecil. Batuk kan sejenis panu kadas saja, pokoknya ya, persoalan-persoalan yang lumrah, yang biasa saja. Jadi syukur ya. Allah sampai mengingatkan dalam surah Al-Kautsar, Inna a'toinakal kautsar. Ya toh? Inna a'toinakal kautsar. Sungguh kami ini telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Al-Kautsar itu nikmat yang banyak. Ya, bisa melihat ya, saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat masih ada nikmat yang lain ya. Masya Allah, kemarin saya ketemu dengan seorang dokter ya, pintar. Lalu dia tiba-tiba turun dari pesawat ini, telinganya susah mendengar dan ada suara kayak itu yang mendengung. Dia sampai mengatakan, saya tidak pernah dalam hidup saya ini mengalami penderita kayak gini. Tidur tidak bisa, melihat orang itu tidak lihat rupanya, atau karena sudah terkonsentrasi di telinga gitu. Saya ini Pak, saya baru ngerti bahwa pendengaran itu memang bukan murahan. Masya Allah. Ini padahal orang itu ahli tafsir loh. Ahli tafsir. Ya dia sudah baca Quran berkali-kali, tapi Allah mengingatkan dengan syukur itu ya dengan cara begitu. Jadi mumpung kita ini diberi nafas oleh Allah, kita nyatakan syukur, senang. Terus kan gitu toh, Inna a'toinakal kautsar, sungguh kami ini telah memberikan kamu, mengingatkan kepada Mas Ishak, kamu tuh mbok yo ingat gitu loh. Nikmat saya untuk kamu tuh banyak. Mengingatkan kepada Mbak Vina, Vin, kata Allah itu, kamu itu jangan cemberut saja itu. Kamu senang, syukurlah gitu loh, ya. Yang senang. Nah, kemudian mengingatkan pada Ali ini, Li, kamu itu kadang-kadang kelihatan pinter tapi kadang kelihatan goblok, gitu. Ya pinter menghitung ABCD tapi kadang-kadang kamu itu kok lupa tentang berapa nikmat yang kok saya berikan kepadamu. Itu sholat itu mengingatkan bahwa kita itu memang harus bersyukur, nyataan syukur. Makanya kemudian fasolli li rabbika. Kalau sudah syukur begitu, sudah nikmat gitu, segera sholat. Tangan bergerak, kita angkat, punggung tidak bermasalah, kita ruku, masya Allah itu. Mata bisa lihat, kita lihat sajadah, ada air, kita berwudu, nanti kita minum. Jadi sholat itu pernyataan syukur, pernyataan senang kepada apapun yang diberikan Allah. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, itu jadi nikmat kita ini banyak, ini pemirsa yang nikmat kita itu banyak ya. Apa nikmat kita itu? Uang. Siapa bilang uang? Itu loh. Apakah belum punya rumah itu syukur? Saya tidak tanya soal rumah itu, tetapi Anda diberikan Allah, bisa menyebut nama Allah, bisa berwudu, itu nikmat besar, dan nikmat ini hanya diketahui ketika Anda sudah dimandikan dan dikafani. Itu loh. Kaki kita cuci, subhanallah, senang akhirnya ya. Jadi sholat itu menjadi proses penyembuhan, Mas Ishak. Iya toh? Proses penyembuhan. Lah iya kan seneng toh. Apa ada obat yang lebih ampuh dari rasa seneng toh? Diseneng ya Allah takbir. Makanya
Itu ada orang yang sholat sampai 100 rakaat itu. Ditanya kenapa kok 100 rakaat? Ya saya kok bisa sholat. Mensyukurinya seperti itu. Ya, saya kok masih bisa sholat ya gitu. Allah. Nah Nabi sendiri ya rasa syukurnya itu kan juga sampai bengkak. Itu ditanya Aisyah, kenapa sih sudah Nabi kok sih sholat sampai bengkak-bengkak begini? Katanya, ya ini menyatakan syukur Adinda. Masya Allah. Tuh. Ini menyatakan syukur sayang. Gitu. Nabi itu kalau memanggil istrinya itu lembut. Mas Isa kalau panggil istrinya apa? Adik. Oh. Masya Masya Allah, damai rasanya, damai itu. Mbak Elvina suaminya kalau panggil apa? Umi Abi. Masya Allah, sudah luar biasa, top sudah. Yang kedua ini fungsinya adalah melunakkan hati. Jadi Al-Kausar itu Mas, artinya itu nikmat besar, nikmat iman. Itu kan tadi saya fisik ya. Ya. Terus kita itu nikmat saya itu kok bisa kenal Nabi Muhammad, gimana ceritanya? Allah ya karim. Ya. Dan kok percaya? Loh padahal ada orang yang dikenalkan Nabi Muhammad tidak percaya loh Mas. Kenal langsung bareng dia Prof. Loh, Tidak langsung. enggak kita ini ada orang hari ini yang diperkenalkan Tuhan kita Allah yang enggak percaya. Diperkenalkan Nabi Muhammad enggak percaya. Mbak sama kita semua pendengar ini, dulur ini, termasuk yang melihat acara ini ya melalui Instagram, itu kita itu kok kenal dan percaya itu padahal kita enggak pernah ketemu gitu. Nah itu kan nikmat besar. Ada juga yang mengatakan Al-Kausar itu adalah telaga di dalam surga. Telaga dalam surga yang airnya jernih. Wah, itu jernih. Lalu kanan kirinya itu airnya itu khusus ini seperti parfum. Jadi dalam sungai itu kanan kirinya itu sebelah kanan kirinya itu ada air yang baunya itu seperti parfum. Masya Allah. Wangi sekali. Ya. Dan kata Nabi pernah tidur terus bangun senyum. Kenapa Nabi? Ya, saya baru dapat wahyu itu. Ada Al-Kausar di surga. Dan itu katanya Allah untuk saya dan untuk yang mempercayai dan mengikuti saya. Nah, dan itu pun kemudian nanti kalau pada hari kiamat itu terus aliran surga itu ditampakkan dan kita minum ya alhamdulillah. Inna atoinakal kausar, sungguh saya itu telah memberi kamu Muhammad kehormatan berupa Al-Kausar yang untuk kamu dan kami persembahkan untuk orang-orang yang mengikuti jalanmu. Masya Allah. Baik ya. Yang kedua fungsi sholat itu adalah melunakkan hati. Melunakkan hati. Mungkin ada yang lagi marah ya Mbak ya, itu keras kepala, sombong, masuk itu ya, sombong, merasa di kampung ini paling penting, di kantor ini paling top. Apa? Sudah berkali-kali saya katakan, kamu itu yang kamu sombongkan apa? Itu. Wong kamu sehebat-hebat kamu, itu dalam Al-Quran dikatakan fa'ti biha minal maghrib. Kalau kamu itu memang betul-betul hebat, sekarang matahari yang terbit dari timur itu kamu oper ke barat. Hah? Fabuhital ladzi kafar. Itu dalam surat Al-Baqarah itu katakan. Kemudian orang-orang kafir itu kemudian diam 1000 bahasa. Tak kuasa. Yang merasa paling kaya, paling cantik, naudzubillah, paling ganteng, paling populer, followernya paling banyak, apa itu, gelarnya paling banyak, paling senior, sudahlah, tidak perlu itu ada itu tidak perlu. Maka melunakkan hati lewat rukuk itu, ya toh, rukuk itu pengakuan bahwa aku menunduk kepadamu, engkaulah yang lebih besar, yang lain saya tidak ada apa-apanya. Saya hebat-hebat kamu ya, Mas Isak, Mbak Elvina, siapa Anda? Anda itu loh, kalau tidak makan tuh mati. Berarti Anda butuh beras tuh.
Lah sehebat kamu ternyata jeketek. Butuh beras, butuh air. Inilah berarti kita ini bisa hidup karena punya ketergantungan kepada orang lain. Nah itu sholat itu fungsinya adalah melunakkan hati orang, ya, tuh. Melunakkan hatinya orang yang asalnya sombong menjadi lebih lembut, ya gitu ya. Tapi yang sering kita alami itu Prof, mungkin pada saat sholat itu hati mungkin terasa lunak, tapi ketika terlepas dari sholat bisa lagi kembali ke sifat asli. Ini apa-apa, sholat lagi tuh. Ya sholat lagi. Agar bisa lunak itu bagaimana, Prof? Walaupun di luar sholat begitu. Ya nanti akan lunak-lunak sendiri. Kalau sholatnya itu memang membiasakan lunak hati. Ya nanti tidak terasa tiba-tiba itu pelan-pelan itu begitu. Ya sholat itu fungsinya begitu. Semua orang begitu. Nah itu kan kalau dalam sholat lunak hati, di luar sholat tidak lunak hati. Itu kan berarti mengakui bahwa sholat itu bisa melunakkan hati. Cuma jangka waktu kekuatannya itu hanya sekian. Pada saat sholat. Ya kan itu sudah diakui oleh Allah begitu itu. Maka rentang ini beberapa jam kemudian sholat lagi toh, Masya Allah. Zuhur menjadi asar lagi toh. Asar kemudian maghrib lagi. Nah itu rentang bahwa kita tuh ada durasinya kayak bius itu loh ya. Ya mungkin dimasukkan mungkin ada waktunya. 1 jam. Ya gitu. Nah, melunakkan hati. Yang ketiga itu menambah rasa malu kepada Allah. Masya Allah. Malu ini penting loh ya. Malu ini penting. Menambah rasa malu kepada Allah. Ya Allah, saya ini sudah Engkau berikan air susu, tapi kok saya balas dengan air toba itu loh. Ya toh? Nah gimana toh Mas? Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap detik Allah itu selalu ingat saya. Selalu memperhatikan saya. Toh? Tapi kita kadang-kadang tidak memperhatikan Allah. Ya betul toh? Nah, gitu. Ya Allah, Kadang Allah selalu ingat kepada Mbak Elvina, pada Mas Isak. Tapi kadang-kadang kita pada saat tertentu kan tidak ingat Allah. Ya, kita malu kepada Allah. Kok begini hidup saya itu? Kok begini terus saja? Tangan, naudzubillah ya. Mestinya kita gunakan A. Saya sudah tahu yang benar, tapi kok saya masih melakukan yang salah. Mata, mulut, sudahlah. Pokoknya isinya sholat itu nangis saja Mas rasanya itu. Sholat itu rasanya malu, kita nangis pada Allah. Malu betapa aku sering melukaimu, tetapi engkau kok masih senyum kepada aku. Betapa sabarnya lah. Sabarnya Allah kepada orang yang berdosa itu namanya sifat Al-Halim. Halim, Al-Halim. Al-Halim itu Allah tahu bahwa kita itu melakukan suatu kesalahan, tapi tidak menghukumnya secara cepat. Nah, menunda. Nah, gitu toh. Padahal manusia coba kalau gergeten, masa ada itu menunggu waktu, besok enggak ada. Wah. Kalau Allah itu punya sifat seperti Mbak Elvina sama Mas, sudah alam sudah ada lagi. Sudah enggak ada manusia hidup. Ya toh? Enggak ada manusia hidup lagi. Karena apa? Ya karena sudah seperti itu. Ya Allah. Jadi kita malu pemirsa ya. Malu. Malu itu menunduk. Kata Rasulullah, kalau kamu tuh sudah tidak punya rasa malu ya. Ini bukan malu kepada manusia loh ya. Kalau malu kepada manusia enak Mas. Karena orang itu malu di daerah Gedangan ya. Kita pindah. Nah, ke daerah lain. iya toh? Gak dikenal ya Bro? Iya tidak dikenal, selesai ya. Kalau kita malu kepada manusia dengan wajah ini, kita operasi plastik, kita ganti wajah kita. Aman selesai. Aman toh. Banyak solusi. Ya kan gitu. Malu karena sesuatu hal ya nanti kita hapus.
Tapi yang saya sebut adalah malu kepada Allah. Kalau orang sudah punya rasa malu itu, kata Rasulullah itu imannya sudah mulai tampak. Masya Allah. Itu Nampak ya ya. malu. Itu yang ketiga ya, Masya Allah. Syukur ya, melunakkan hati, Menambah rasa kemudian malu. menambah rasa malu kepada Allah. Ya, coba kita rukuk apa enggak malu tuh Mas? Rukuk sujud. Ya Allah, saya hanya sujud fisik, ayo. Ya toh Mas Isan? Secara jiwa belum. Saya hanya sujud fisik sedangkan jiwa saya belum. Ya. Ini kan sujud bohong-bohongan tuh. Pura-pura. Bisa jadi munafik ya Prof ya. Wallahu alam. Ya, tapi Allah tidak pernah menghukumi begitulah. Tapi kalau disebut munafik ya pantas lah. Ruku kita tunduk, ya toh? Nggih. Kan kita bisa mengatakan ya Allah, yang tunduk itu, yang menunduk hanya fisik, hati masih berontak toh. Hati masih berontak. Kenapa terus saja tanya kepada Allah, tidak menyatakan iya ya Allah, saya faham maksudmu. Iya ya Allah, saya senang pemberianmu. Begitu. Jadi malu. Kita malu lagi. Coba. Kalau kita batuk, ya, kalau kita sakit kepala, berapa kali kita cerita orang? Oh, berkali-kali. Ya. Ya toh? Iya. Nah sekarang kenapa waktu sehat kamu kok tidak pernah bercerita orang? Ya Allah. Jadi ada pengibadah ya, orang yang banyak ibadah itu ketika sakit kepalanya diikat untuk supaya agak ringan gitu. Terus didatangi temannya, apa itu? Sakit kepala. Ya, lah kamu sehat kok enggak kamu beri tanda selama ini. Butuh pengasihan dari orang lain. Loh iya toh. Iya. Waktu kamu sakit kok kamu beri tanda kamu sedang sakit. Lah waktu sehat Gambar lagi sakit. ditempeli apa itu? Apa yang ISIS itu apa itu? Iya bro. Wah, Oh iya itu di sini. sini giginya apa gini ya kan itu ya. Itu. Tanya. Oh, berarti tanda gigimu sakit ya. Lah waktu sehat mana tandanya? Ada tandanya. Malu kepada Allah. Nah, itulah. Yang keempat, kita break dulu apa langsung? Kita selesaikan nanti. Yang keempat, fungsi salat itu menambah khauf, Khauf. rasa takut pada Allah. Menambah rasa Menambah rasa takut kepada Allah. pada Allah. Ya, rasa takut kepada Allah. Ya, takut akan siksanya Allah itu. Ya kan gitu. Waktu sholat itu takut pada Allah. Besok gimana saya ini ya Allah. Kadang istighfar itu ditunda-tunda terus, tobat terus. Besok kalau mati terus Iya. belum apa? Siap. Iyalah, Nggak belum diampuni ya Allah gimana? Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kami dari siksa neraka, siksa kubur. Gimana nanti beratnya siksa itu? Saya ini kalau lagi goreng tuh Mbak ya, Profesor goreng ya. Oh biasa tuh goreng. Goreng sendiri Prof. Oh iyalah. Lah kalau puasa itu kan hampir selalu saya yang menyiapkan untuk istri itu. Oh gitu ya Allah, Masya Masya Allah. Iya. Prof. Selalu saya, walaupun ya hanya goreng Goreng. telur ya, mungkin goreng tempe atau apa itu. Istri saya biasanya sudah sampai sholat saja. Sholat, nanti setelah sholat saya yang sudah saya siapkan. Jadi menjelang 10 menit sebelum ya puasa sunnah, puasa wajib. Itu begitu. Nah ini kalau saya tiba-tiba ternyata kan minyak kan sudah ini toh Mbak. Minyak apa? Minyak sudah mendidih ya. Lalu tangan saya agak basah. Paham toh Mbak? Iya.
Kemudian netes ke situ kan tas gitu tuh. Nggih, cita-cita. Nah, kena muka saya. Ya Allah, nggih. Kena muka saya sedikit itu. Terus saya gini, ya Allah, saya tidak kuat ya Allah kalau begini, gitu loh. Tidak kuat saya kalau kulit saya kena sentuh gini, tidak kuat saya gitu. Saya takut, ampunilah saya ya Allah gitu. Jadi sebenarnya untuk sampai kepada Allah itu tidak harus di masjid. Di dapur pun tuh kita bisa ingat Allah, Dimanapun. bisa ketemu Allah toh itu. Pernah juga saya ini merebus kacang hijau ya. Kacang hijau ya kembali lagi lah untuk istri saya ya. Kan nanti airnya saja toh Mas, airnya saja kan yang diminum toh, kacang hijaunya kan enggak. Nah ketika numpahkan itu ke gelas itu kena tangan, sehingga karena saya harus memberi obat bioplasenton apa itu ya gitu. Saya bilang kepada Allah, ya Allah, tidak kuat saya besok. Padahal kan panasnya kan 1.000.000 kali lipat. Dibandingkan yang Hamimin an itu heated at the utmost heat. Jadi hamimin an itu air yang dipanaskan ke derajat yang terpuncak, itu yang tertinggi, tidak kuat ya Allah. Jadi rasa takut seperti itu. Maka sholat itu fungsinya ya mengingatkan begitu-begitu itu, menambah rasa takut. Saya sujud ini untuk mohon ampun, saya tidak kuat, gitu loh. Saya tidak kuat, rasa takut pada Allah. Yang bikin rasa takut ya karena kesalahan-kesalahan kita ini loh. Rasanya ini kok banyak sekali ya dosa itu dibanding-banding dengan kebaikan kita itu loh Mas. Ya toh, takut. Akhirnya setelah sholat semakin hati-hati, gitu toh. Hati-hati. At-tahiyatu lillah. Ya Allah ampuni saya. At-tahiyatu lillah, yang berhak dihormati itu hanya Allah. Saya takut kepada siksamu ya Allah. Kenapa saya kadang-kadang itu kok rasa kecewa kalau tidak dihormati? Ya toh Mas. Ya toh, at-tahiyatu lillah itu penghormatan itu hanya milik Allah. Tapi kadang-kadang kenapa ya Allah, saya ini tolonglah bimbing saya ini untuk tidak muncul pikiran-pikiran gitu. Tidak dihormati. Ya datang jauh-jauh terus merasa tidak dihormati itu ya apa gitu loh. Saya minta ampun pada Allah. Ini tidak benar itu. Tauhidnya nggak benar ini. Merasa takut pada Allah. Nah yang terakhir yang kelima itu adalah tadi ada khauf ya. Takut, kemudian yang kelima adalah roja, harap, optimisme. Itu ya. Optimisme itu Mbak. Ya kita sujud dengan mengatakan, ya Allah, dulu itu Nabi Ayub itu sakitnya itu puluhan tahun. Nah, terus hanya dengan firman Allah sembuh. Masya Allah. Lah apalagi sakit-sakit kayak gini ini. Ya, kemudian al-qari'atu mal-qari'ah, ingat, maunya kita sholat ingat al-qari'atu mal-qari'ah. Tahukah kamu kiamat itu yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ketika gunung-gunung itu diterbangkan, watakunul jibalu kal ihnil manfush. Watakunul jibalu kal ihnil. Jadi gunung-gunung yang besar-besar itu, ya Mount Everest, ya Himalaya, ya Semeru, itu diledakkan Allah, kemudian diterbangkan yang tinggi itu diledakkan di atas dayar gitu. Kemudian haba'an mumbatha. Terus kita optimis, loh Allah itu mengangkat gunung seberat itu kok enteng ya. Nah masa masalah saya itu lebih berat dari itu? Paham toh? Harus diyakini itu. Lah masa lah wong gunung seberat itu loh, kok ya Gusti Allah enteng sekali. Nah kalau gitu masalah saya itu masalah apa itu? Jauh lebih enteng. Pasti bisa. Ya. Kita boleh mengatakan ya Allah terlalu berat masalah pada saya. Kata Allah, berat tak menurut awakmu. Nah bagi saya itu. Kecil.
Terus kita tagih, loh katanya enteng ya Allah, tapi kok masih belum berubah? Allah menjawab, memang aku kuasa, tetapi aku juga yang menentukan tanggal di kapan kak doamu itu saya beri. Ya. Tapi kalau kamu itu merasa bisa menentukan tanggalnya sendiri, ya sakarepmu, loro-loro dewe ya, Ya, sembuh-sembuh dulu. sembuh-sembuh dewe, ya mati-mati dewe ya, kan gitu toh. Tapi kamu jangan tinggal di bumi saya. Loh ya toh Mas, Ya, Karim. kamu jangan tinggal di bumi saya. Kamu maunya sendiri-sendiri lah. Bumi milik siapa? Enggak ya bumi dewe. Buat bumi sendiri. Bikin bumi sendiri toh. Masya Allah. Ya. Bikin bumi sendiri. Jadi Dulur Al-Victor, pemirsa yang sangat saya cintai semuanya, Masya Allah. Senang lah. Senang kita ngobrol begini ini, senang. Kapan lagi kita melembutkan jiwa kita kalau tidak melalui cara-cara seperti ini? Benar. Kan gitu toh. Kita sudah waktunya habis untuk hiburan. Toh. Lihat WA, lihat hiburan. Lihat di TV, lihat hiburan. Toh. Habis waktu kita. Nanti kita duduk-duduk ya makan-makan lagi, guyon lagi ya. Itu habis. Kapan kita memberi asupan untuk rohani, kapan Kak kita? Ngecas diri. Ya kan? Kita makan sudah, ini sudah. Diskusi sana enak, berangkat lagi. Sana enak, berangkat lagi. Makan. Ayo terus. Tambah wong sudah kenyang ditambah suruh terus. Ngawur. Dosa itu. Berlebihan ya Prof. Ya yang Nabi kan berarti berlebihan. Ayo terus, ayo habiskan. Sudah kenyang kok. Kecuali kalau tidak menghabiskannya karena malu. Iya. Nah sekali lagi, Dulur Al-Victor dan pemirsa dimanapun Anda berada, sambil bekerja, sambil istirahat, sambil mengabdi untuk bangsa dan negara, sambil nyuapi anak, sambil kita lus-lus perut yang sudah mau melahirkan, ya. Kita sekarang memberi asupan rohani. Ingat, salat itu tidak main-main. Dan sholat itu bisa memberikan 5 fungsi. 1, syukur, senang. Yang kedua, melunakkan hati. Yang ketiga, menambah rasa malu. Toh. Yang keempat, menambah rasa takut kepada Allah. Kemudian yang kelima, menambah optimisme akan kasih Allah, akan pertolongan Allah. Masya Allah. Cukup Luar biasa. ya. Ya. Silakan di break. Lalu kita bincang-bincang. Ya. Siap Prof, ini sudah banyak sekali pendengar yang telepon, kirim pertanyaan juga. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi dulu, tetaplah bersama kami hanya di Fajar Show. Ya. Dulur, masih bersama saya Alvin Haji dan Saya Ishak Dur. tentunya juga bersama dengan guru kita Profesor Ali Aziz. Dan kita siap untuk selanjutnya menerima telepon ataupun pertanyaan dari dulur-dulur Al-Victor. Ini sudah mulai banyak. Ya, silakan. Ya, sebelumnya Prof mungkin Apa? Oh iya, hari Jumat ini Oh iya. tepatnya di mana ya? Ya, yang pertama saya umumkan seluruh rekaman acara ini ya, itu Anda bisa ngambil di Muhammad Ali Aziz channel. Nanti Anda copy linknya terus dikirimkan ke dulur-dulur yang butuh ya gitu. Karena tidak semuanya bisa mendengarkan secara lengkap. Jam sekian kan sudah harus masuk ke ruangan loh. Tidak bisa mengikuti. Itu di situ. Jadi Muhammad Ali Aziz channel diklik terus nanti sudah ada video yang terbaru. Masya Allah. Ya. Seperti yang siaran kemarin itu bagaimana membuat keder iblis itu sudah tadi saya sebelum kesini tadi sudah saya upload ya. Nah nanti siang saya Jumat ini saya khutbah di Pertamina di Wonokromo itu ya. Oh, sisi Jakir itu ya kali. Jakir. Jakir. Semoga lancar Prof nanti. Insya Allah. Tapi ya mungkin ya mudah-mudahan saya enggak jadi imam lah. Suaranya masih belum bisa maksimal. Kita Silakan. Yo. Ya, silakan dulu. Udah masuk. oh teleponnya rebutan ini Prof. Ya, Assalamualaikum. Ya saya ingin menyapa Dokter Puspa ya, yang tadi pagi menyapa. Terima kasih, selamat bekerja Bu, dokter.
Selamat bekerja juga Pak Dokter suaminya yang menjadi kepala rumah sakit di Lamongan. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Bapak. Pak Mul ya? Ya. Ye, Pak Mul. Ya. Nah, Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi. Apanya tadi? Kenapa Pak Mul? Apa tadi? Diulang lagi. Pak Mul 5 itu apa lagi? Apa aja Kak? Dan apa? Dan salam dan sholawat. J. Pak Mul. Iya. Ya. Iya. Jadi sholat itu di Apa benar sholat itu hanya tersusun dari 5 macam Yang tadi? wajib Takbir, dibaca, Prof. takbir, Fatihah, kemudian salam, sholawat itu tadi. oh bacaannya mungkin. Bacaan ya takbir, kemudian apa? Fatihah terus Sholawat, salam. ya ini tasyahud maksudnya. Tasyahud itu. Tasyahud kemudian salam. Apa tadi? Fatihah terus Fatihah terus takbir, Fatihah terus Sholawat, salam. Sholat, salam. 4 berarti. 5 Bro. Takbir, Satunya apa tadi? Kurang jelas tadi Pak Mul. Ya, tidak kafir gitu. Oh, tidak kan? wis pokoknya wis entah apa kok bingung-bingung gini nih. Pokoknya melakukan sholat itu tadi. Ya, sholat dilakukan seperti yang sudah ada itu aja lah. Ingin tambah bingung, tambah loro. Prof, kita rasakan ini. Silakan ayo. Memang kalau sehari kewajibannya memang Fatihah yang wajib, kemudian tasyahud itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ibu Fira. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Besarkan sedikit Mas. Enggak dengar Mas. Sini. Oh ini mungkin. Amin. Apa tadi? Apa? Bisa mengikuti jejak panjenengan. Apa? Harmonis dengan istri tua. Iyalah itu istri itu jangan dilukai ya gitu, karena istri itu berat ya hamil ya, melahirkan ya, menyusui ya, nyuapi. Masya Allah. Ya Allah, memasukkan 1 sendok makanan saja loh untuk anak itu sampai harus lari-lari, dihibur-hibur, digendong-gendong, itu sesendok itu loh, sesendok itu. Lalu anak itu menjadi anak yang bisa syahadat, bisa baca Quran, itu kan berarti jasa-jasanya besar. Lah iya, apalagi begitu. Nanti apalagi kalau sakit ndak tidur. Nah gitu. Nah gitulah, oleh soal karena itu suami itu ya harus menghargai begini-begini ini gitu ya. Nanti yang istri juga begitu. Nah, yang istri juga begitulah ya. Yang istri itu hargai. Sudahlah siapa sih manusia yang punya kekurangan? Wong iku ya pilihan-pilihanmu dewi. Itu pilihan-pilihanmu dewi atau enggak ya? Itu ya pilihan bapakmu gitu. Jadi sekarang itu mamanya enak enggak enak itu sudah diniati bakti pada orang tua. Loh ini bukan pilihan saya Pak, ini pilihannya orang tua. Berarti hidup Anda sudah pernah membahagiakan orang tua toh? Oke, lanjut silakan. Siap Prof, kita Iya Bu, iya.
Iya. Oh iya Bu, nggak gampang. Kita perlu tangan orang lain Bu, nggak bisa. Kita perlu mulut orang lain. Iya, 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 iya. Ya. Iya. Oke ya. Baik. Oke lah ya. Ini dengan siapa tadi? Dengan Bu Vira. Iya Bu Vira ya. Ya pokoknya mendidik anak itu tidak cukup dididik sendiri ya. Perlu bantuan. Iya. Lah jangan-jangan yang mendidik ini masih belum menguasai juga. Nah oleh karena itu ini ada ini silakan dicatat nomor teleponnya ini ya. 0851 0002 saya ulang 0851 0002 1721. Dia jadi beliau ini mengadakan di Masjid The Taman Dika Sidoarjo mau mengadakan pelatihan sholat ini. Sholat bahagia. Iya betul. Pelatihan sholat ini. Ya, enggak ya bukan ini hendaknya saya umumkan pada jenengan tapi semuanya ya. Itu. Bu Vira sampun nggih. Iya, itu saya ulang 0851 0002 1721 Pak Adi Sucipto ya. Itu insya Allah tanggal 27 November. 27 November ya. Nah, itu memang saya letakkan hari itu karena saya Desember saya ke Eropa. Ke Eropa Ya. 27 Desember. No. Ini yang ada yang ya November. Bulan ini akhir bulan ini. Mau ke Eropa. Kemana Prof? Nah, setelah itu saya mungkin kalau tidak ke Australia, ke Jepang atau ke Belanda, 3 itu. Hati-hati, Prof. Ya. Sepertinya sehat ya Prof. Sehat insya Allah. Ya nanti di sana menjelaskan sholat kayak gini-gini ini. Nah itu ada dan itu saya tidak tahu karena masjidnya itu kecil sehingga pesertanya sangat terbatas. Ya karena beberapa teman ini banyak kesulitan mencari karena kita belum mengadakan di Al Victor belum, karena kita masih banyak hal yang kita benahi. Dulu semasa Pak Mas Hilmi masih hidup kita merancang tetapi ternyata harinya tidak pas karena bersamaan dengan sekolah, akhirnya kemudian kita tunda. Nah, kita pelajari lagi nanti di Al Victor juga kita ngadakan. Tapi untuk masa-masa ini itu kemudian nanti setelah ini mungkin Desember di hotel di Malang ada PTSB juga untuk eksklusif tapi itu untuk karyawan-karyawan perusahaan. Tidak umum ya Prof. Iya jadi gitu ya. Mengapa begitu? Kalau ibu sudah ikut sekali saya kira tidak cukup. Wong saya aja ini sudah angkatan 161. Yang ikut itu tadi. Bukan, yang saya itu sudah angkatan 161. PTSB ini sudah 161 angkatan. Pelaksananya ya Prof. Ya. Itu pun saya kalau setelah PTSB itu selalu ada yang baru. Ada perasaan baru. Allah memberikan keilham yang baru. Ini loh. Ini loh kalau malam kemudian persiapan ini loh, nggak begitu ini yang lebih tepat gitu. Jadi Ibu Vira ya jangan sudah mandek itu harus selalu belajar direnungkan doa sholat itu Ibu sudah tahu tapi apakah sudah seluruhnya kita bisa paham? Apakah bacaan-bacaan sholat itu sudah bisa menimbulkan rasa syukur, menimbulkan rasa takut, menimbulkan rasa malu, ya, menimbulkan rasa optimisme. Nah kalau belum, berarti ada sesuatu yang belum beres gitu loh. Ya gitu. Silakan. Sudah habis waktunya. Akhiri satu pertanyaan lagi. Ya boleh silakan. Nah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Ya. Semoga sehat selalu. Amin. Saya Febri. Prof, suami saya sudah 3 kali berselingkuh bahkan KDRT karena saya melaporkan di kedinasan.
kedua mertua saya memblokir saya dan saya menyembunyikan semua ini dari orang tua dan keluarga saya. Apa yang harus saya lakukan, Prof? Apakah saya tidak akan mencium bau surga jika saya menggugat? Oh, kalau sudah. Jadi jangan salah paham ya. Kalau wanita menggugat cerai itu hak. Hak ya, Prof. Lah kalau itu dimarahi Allah kan nggak ada hak. Wong itu Nabi mempersilahkan kok. Allah, Enggak kan gitu. Kalau pernikahan itu sudah tidak menambah kebahagiaan, menambah penyakit, itu istri boleh. Istri boleh melakukan sesuatu karena suaminya yang nusus namanya. Lihat tuh surat Al-Baqarah, surat An-Nisa sudah ada begitu. Jadi kalau ada alasan yang kuat, pernah ditempeleng, beda didorong sampai nyungsep di comberan, ya gitu. Kemudian ya sudah pokoknya. Anak ini kalau kumpul papanya nanti dididik ngomong yang nggak bener-bener, ya tambah rusak ya. Pada saat-saat seperti itu boleh, nggak apa-apa gitu. hak ya, Prof. Iya, andaikan perceraian itu tidak boleh berarti nggak ada celah gitu. Iya. Masih ada celah. Ya saya sendiri ya gitu. Kemarin ada suami yang istri saya itu begini, aduh sampai begitu ya. Nah, kemudian kita beri nasihat. Jadi saya kira begitu ya, ini waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan manfaat. Sudahlah jadikan sholat ini tempat curhat ya, yang malam, waktu malam yang lama. Tidurlah lebih awal, bangunlah lebih awal. Itu supaya bisa bangun lebih awal, kemudian kita bisa bersujud yang panjang, bisa merasakan 5 fungsi sholat tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, inilah doa yang kami panjatkan hari Jumat yang istimewa. Ampunilah seluruh orang tua kami, semua orang yang berjasa pada kami, terutama yang sudah meninggal dunia, dan ampunilah kami semuanya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, tolong bantulah kami untuk menghapuskan rasa marah, kecewa, iri dan penyakit hati yang lainnya. Ya Allah, jadikan kami innaka ra'ufur rahim, bisa meniru Engkau yang selalu mengembangkan sifat kasih. Ya Allah, bimbinglah kami untuk bisa membuat keputusan hanya ketika dalam keadaan yang normal. Jauhkan kami dari membuat keputusan dalam keadaan yang marah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.